Haleluya. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Dan sore hari ini atau minggu ini adalah minggu yang spesial buat kita. Karena hari minggu ini adalah hari Minggu Palma. Ya, di mana Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem lalu kemudian dielulukan. Dan bagaimana kita bersuka cita melihat momen ini menjadi momen yang luar biasa untuk kita semua. Sebelum mulai ibadah saya akan bacakan sekali lagi dari Markus 11 ayat 9 sampai 10. Ini yang diteriakkan banyak orang yang saat itu melambai-lambaikan pohon palem lalu kemudian menaruh atau meletakkan pakaian yang terbaik. Ya, di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan keledai muda lalu dielulukan dengan sorakan, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Dengan syukur sukacita kepada Tuhan. Kita akan naik ke pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Dari awal kita tuh sembah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak Tuhan, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, Hosana, Hosana. Hosana, oh, oh, Hosana,
Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus kami boleh datang meresponi undangan ibadah daripadamu. Kami tahu ini bukan kuat dan gagah kami, tapi kekuatan dan kemampuan yang kau berikan buat kami. Untuk kami boleh meresponi dengan benar undangan ibadahmu saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami datang dan pulang kami berbeda. Kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami datang beribadah di tempat ini dengan motivasi untuk menyenangkan Engkau. Semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlengkapi seluruh Tuhan Yesus pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar mereka boleh melayani dengan penuh kerendahan hati. Mereka melayani Engkau dengan takut akan Engkau. Jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan Yesus. Biar terus Tuhan terus memandang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mungkin buat saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Tuhan lindungi Tuhan. Mereka percepat langkah kaki mereka untuk mereka datang ke tempat ini. Supaya sama-sama Tuhan Yesus kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai Tuhan Yesus ibadah kami. Dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kabar minggu ini? Puji Tuhan luar biasa ya. Biarpun dunia, ini kayaknya kita hari-hari ini kayaknya bakal tiap hari kita dipusingkan dengan berita-berita yang bikin sakit kepala terus ya. Nah kemarin masalah minyak oplos, sekarang masalah perang tarif ya. Gara-gara urusan perang tarif Amerika Cina semua kepusingan gitu kan. Nah saya sempat kemarin lihat juga dolar sudah sempat 17.300. Waduh ya kan. Bahkan mulai ada yang mengatakan akan terjadi seperti 98. Waduh. Tapi kita percaya apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi atas kita, kebaikan Tuhan luar biasa buat kita. Kita akan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, kasih setianya. Dari awal, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, yang ku perlukan. Nyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
Yesusku luar biasa. Yesusku, oh Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Ya, baik. Bapak Ibu masih mau terus puji Tuhan? Haleluya. Yuk kita angkat pujian teramat baik. Tuhan Yesus teramat baik buat kita. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, Engkau baik, teramat baik Kau Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Ya. Stop dulu. Ini lagunya enak banget loh. Saya semangat dengan lagu ini, kenapa? Karena tadi pagi, tadi siang, nggak tahu kenapa pinggang saya sakit, terus kaki saya tuh kedinginan. Aduh Tuhan, hari ini tugas PL. Saya terus berdoa, Tuhan bagaimana ini? Aduh, bener gak bisa bangun, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi setiap saya menyanyikan lagu ini ada semangat baru. Tadi juga naik motor, aduh bisa bawa nih. Ya saya percaya dengan lagu ini, kita nyatakan terus sebagai Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi sama kita, katakan Tuhan baik. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lebih sukacita lagi. Boleh goyang, boleh gerak balik. Membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Engkau sungguh baik Yesus di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan.
yang spesial begini pokoknya semangat ya. Sama seperti ibaratnya dulu ketika orang di Yerusalem menyambut Yesus. Bapak Ibu, di media sosial hari-hari ini kita mendapati banyak komentar tentang fenomena banyak orang-orang katanya berpengaruh ya. Orang-orang yang cukup mendapat perhatian masyarakat yang berpindah iman. Sampai suatu ketika saya tanya, gimana Mr. Parin mengenai ini? Saya jawab bodo amat. Kan si Bobon udah pindah, mau si Bobon, si Beber, si Bibin, si Bubun. Saya gak peduli. Karena saya percaya dia sudah membela saya. Dia sudah mengangkat saya. Dia sudah mengangkat saya dari keterpurukan. Dia akan terus bela saya. Dan saya tidak akan bergerak mengingkari dia. Petronius ketika dia menghadapi hukuman, mau dibakar hidup-hidup. Hanya karena dia mau menyembah Kaisar Roma. Membuat ukupan bakaran. Dia mengatakan, 87 tahun aku tidak pernah berkhianat dan aku percaya Yesus. Dan dia tidak pernah mengkhianati aku. Masakan sekarang aku berkhianat pada dia? Tidak akan demikian. Dan Petronius pun harus menerima hukuman bakar di alun-alun Roma. Tapi ternyata gak mati. Belum mati Bapak Ibu. Ya, karena dia memuji Tuhan. Akhirnya dia harus menghembuskan nafas terakhir dengan hunusan pedang. Baru dia meninggal. Bapak Ibu, fenomena yang terjadi. Orang bisa menikah Yesus karena 3 hal yang sudah kita tahu. Harta, tahta, dan cinta. Jangan tinggalkan Yesus karena harta. Karena tahta, karena cinta. Karena kita sudah mendapatkan harta yang terbaik yang tidak pernah dimiliki orang lain. Harta terbaik, keselamatan, berkat ilahi dari Tuhan Yesus. Tahta yang dia akan janjikan pada kita ketika kita akan diangkat bersamanya kelak. Sudah dia siapkan. Dan cinta, gak usah kita tanya lagi. Sampai titik penghabisan Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita refleksikan hidup kita, diri kita memasuki pekan suci menjelang Jumat Agung dan Paskah saat ini. Dengan melihat seberapa cinta kita kepada Dia. Seberapa besar kita jadikan Kristus sebagai harta terbaik dalam hidup kita. Dan seberapa besar Kristus bertahta di hati kita. Biar kita mohon ampun menangis di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku lebih peduli harta duniaku. Aku silau terhadap Engkau kadang-kadang Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak menjadikan Engkau sebagai tahtaku dalam hidupku. Dan ampuni aku Tuhan. Sering kali dan terlalu sering aku mengkhianati Engkau. Biar saat ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan merefleksi diri dan menyembah Tuhan. Kita akan pujian, tetap setia. Kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Engkau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada. Kita ulang lagi dari awal. Selidiki hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Engkau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu
lihat, aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Takkan pernah habis Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, mencintai kami. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Oh Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau sangat baik. Oh haleluya, haleluya Yesus. Engkau begitu baik, terlalu baik buat kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Selidiki hati kami Tuhan, ampuni kami, jamah kami, ubah kami. Biarkan kami tetap setia. Yesus, Yesus, ajar kami tetap setia Tuhan. Glory, haleluya. Kita angkat pujian. Telah kulihat, kebaikan-Mu tak pernah habis. Habis ku berjuang sampai akhirnya Kau dan sekali lagi dengan lebih sungguh katakan telah kulihat Tuhan, haleluya, kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Oh Yesus, ku berjuang, kami mau berjuang Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati, sekali lagi komitmen kita. Kau dapati aku tetap setia. Kau Aurora dalam doa penyembahan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Yesus terima kasih. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Walaupun kami sadar banyak kekurangan, keterbatasan kami ya Tuhan. Sekalipun Tuhan membedah hati kami, menilik akan setiap kedalaman hati kami. Banyak hal-hal yang belum, masih jauh Tuhan daripada yang Kau harapkan. Masih jauh Tuhan daripada sempurnanya Engkau Yesus. Oleh karena itu kami rindu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami terbuka Tuhan Yesus. Kami berserah Tuhan Yesus untuk Engkau menyelidiki hati kami lebih lagi Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan Tuhan Yesus. Engkau menilik hati kami, menguji hati kami Tuhan Yesus. Apakah kami sungguh-sungguh Tuhan benar mengasihi Engkau? Apakah kami sudah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus? Apakah kami Tuhan masih banyak yang perlu diperbaiki Tuhan. Masih banyak yang perlu dibenahi ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan persiapkan setiap kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan dengan iman. Sebagai alat pengukur Tuhan Yesus kesetiaan kami. Hati kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam kami melayani Engkau, mengiring Engkau. Urapi sebentar hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai Tuhan hamba-Mu dengan segala apa yang Tuhan sudah bagikan untuk persiapkan bagi hamba-Mu. Pakai dia Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Supaya setiap kami diberkati, dipulihkan, dikuatkan ya Tuhan Yesus. Bahkan tidak juga tertutup kemungkinan untuk kami ditegur Tuhan Yesus atas kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
Puji Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kembali kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengalir, kita percaya dari surga akan kembali mengisi hati dan pikiran kita. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua terima berkat di sore hari ini yang terus mengubahkan hidup kita ke arah lebih baik lagi, puji Tuhan. Terus kita belajar, masih dalam rangkaian kita mempersiapkan hari Jumat Agung dan Paskah. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kita masih dalam rangkaian khotbah memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kita melihat momen demi momen menuju Kalvari. 2 minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Maria mengurapi Yesus. Minggu lalu kita sudah belajar dari peristiwa Getsemani. Sore hari ini kita mau melihat bagaimana Yesus diadili khususnya oleh Herodes. Kita lihat ayatnya. Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Alkitab mudah dibaca. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat senang. Ia sudah mendengar semua tentang dia, tentang Yesus, dan sudah lama ingin bertemu dengan Yesus. Herodes ingin melihat mujizat. Jadi ia berharap Yesus akan mengadakan suatu mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidak mau menjawab. Puji Tuhan. Kita lihat latar belakangnya. Jadi saat itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pimpinan agama di Yerusalem sudah bermufakat. Sepakat mereka, Yesus harus mati. Namun karena mereka berada di bawah penjajahan Roma, mau nggak mau mereka harus mengikuti pola pengadilan hukum Roma. Mereka nggak bisa dengan sembarangan saja menggunakan pengadilan agama untuk menghukum Yesus. Mereka harus mengikuti pola Romawi. Nah, diperhadapkanlah kepada Pilatus. Atas desakan rakyat yang diprovokasi oleh para pimpinan agama, maka Pilatus bagaimana caranya memeriksa Yesus agar dapat tuduhan, agar memperoleh tuduhan yang layak untuk hukuman mati. Itu yang kita lihat sebagai latar belakang. Tetapi, next, Pilatus gagal untuk dapati kejahatan pada Yesus. Karena itulah ia coba cara lain. Ia dengar Herodes ada di Yerusalem. Herodes itu gubernur wilayah Galilea. Sedangkan Pilatus menguasai Yudea, Yerusalem, Galilea, di mana Yesus dibesarkan. Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Nazaret itu berada di Galilea, jadi cocok diserahkan oleh Pilatus kepada Herodes. Harapannya diperiksa oleh Herodes akan ketemu alasan buat Yesus dihukum mati. Karena itu sekali lagi Pilatus menyerahkan Yesus ke Herodes, gubernur wilayah Galilea yang saat itu ada di Yerusalem, sedang berkunjung di Yerusalem. Harapan Pilatus sekali lagi, Herodes dengan kapasitasnya memperoleh dakwaan yang tepat terhadap Yesus sehingga pengadilan Romawi bisa memperoleh alasan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Next, kita lihat keinginan hati Herodes. Herodes sangat senang. Sudah lama ia mendengar tentang Yesus, tentang mujizat-mujizat Yesus.
dan sekarang berdiri di hadapan tahtanya. Herodes di atas tahtanya, duduk di atas tahtanya, dan di hadapannya seorang terdakwa terhukum, Yesus orang Nazaret, sang pembuat mujizat. Sangat senang hati Herodes. Senangnya kenapa? Kita lihat berikutnya. Herodes ingin sekali Yesus lakukan mujizat di hadapannya. Entah mujizat apa yang Herodes minta, entah challenge seperti apa, tantangan, godaan seperti apa yang Herodes ajukan kepada Yesus. Kita percaya sebagai seorang pemimpin, Herodes punya berbagai macam cara. Bahkan setelah terus menanyai Yesus, Herodes mulai mengejek-ejek Yesus. Itu menunjukkan bahwa Herodes punya kuasa. Ia merasa punya kuasa untuk membuat Yesus melakukan mujizat. Ini yang kita lihat di bagian awal setelah kita baca ayat tadi. Tetapi kita lihat berikutnya, apakah Yesus mengikuti keinginan hati Herodes? Kita sudah baca tadi, Alkitab mencatat, untuk jawab saja Yesus tidak mau. Apalagi untuk melakukan mujizat, mengikuti challenge-nya, godaannya, tantangan dari Herodes. Allah yang menjadi manusia saat itu berdiam diri di hadapan Herodes, terhadap Herodes. Padahal Herodes dengan berbagai cara ingin melihat mujizat. Apakah Yesus enggak mampu? Tentu Yesus mampu. Tetapi meskipun menggunakan berbagai metode, berbagai tipu daya dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan challenge-challenge, tantangan-tantangan, godaan-godaan. Buktikan kalau engkau raja. Itu kan godaan-godaan, challenge-challenge yang diberikan oleh Herodes. Next, kita percaya dalam kemahatauan, karena Yesus juga adalah Allah, dalam kedaulatan Yesus, ia enggak mungkin memperlihatkan kemuliaannya terhadap Herodes dan orang-orang yang serupa dengan Herodes. Karena itu kita belajar sore hari ini dua karakter dari hati Herodes yang kita enggak mau ada di hidup kita. Ada keinginan, ingin memaksakan keinginan, tetapi selalu zong, kecewa. Itulah gambaran dari Herodes dan nasibnya. Karena ia punya karakter hati yang pertama bertuhankan diri sendiri, kedua nanti kita lihat mengutamakan mujizat, mengutamakan tanda. Dua poin inilah yang menjadi bahasan kita di sore hari ini. Kita mau belajar untuk gak punya dua karakter hati Herodes ini. Kita gak mau hidup kita banyak keinginan, tetapi zong demi zong, sehingga kekristenan kita itu dikuasai oleh kekecewaan. Kita nggak mau alami kondisi semacam itu, karena itulah kita mau terus belajar, termasuk di sore hari ini kita mengenali, belajar karakter hati Herodes dan kita mau menghindari. Kita mau memiliki ciri yang bertolak belakang dengan hati Herodes. Pertama, Herodes itu bertuhankan diri sendiri. Kembali mendapat kesempatan next untuk memuaskan ego, Herodes gak mau melewatkan.
memberi makan egonya, Herodes yang memiliki kuasa merasa berhak minta apa saja dari Yesus. Ini gambaran orang-orang yang punya kedudukan, punya kuasa. Itu memperlakukan seenaknya orang-orang yang di bawahnya. Juga gambaran dari kita yang merasa bisa mengatur Tuhan. Karena kita merasa sudah banyak berbuat untuk Tuhan. Berhak meminta apa saja dari Yesus. Seberapa besar keinginan Herodes, seberapa banyak caranya untuk memperoleh keinginan tersebut agar hatinya puas. Tetapi kita lihat mustahil bagi Yesus, Allah yang menjadi manusia, untuk dimanfaatkan, untuk dipermainkan oleh Herodes. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Saya berikan satu kutipan dari Tim Keller. Mereka yang beragama melihat kepada Allah dan ingin memanfaatkannya. Kita, orang-orang yang dikuasai oleh Injil, memandang kepada Allah dan mengaguminya. Religious people find God useful, bermanfaat, bisa digunakan untuk memuaskan keinginan diri. Sekali lagi, karena bertuhankan diri sendiri. Religious people find God useful. Kita Christians find God beautiful. Sekali lagi, mereka yang beragama melihat Allah dan ingin memanfaatkannya. Kita yang dikuasai oleh Injil memandang Allah dan mengaguminya. Ingin cinta kita itu makin hari makin bertambah. Kita terus diingatkan. Saat kita bandingkan cinta kita kepada orang tua, kepada pasangan hidup kita. Kok kayaknya cinta kita ini kuat banget kepada anak-anak kita. Kok kuat benar cinta kita. Tetapi kepada Yesus kok rasanya gak ada hangatnya cinta kepada Yesus. Biasa banget hati ini saat mengingat cinta Yesus, saat mengingat Kalvari, kok hati ini biasa aja. Tetapi kita diingatkan lewat quote ini, kutipan ini. Saat kita membiarkan diri kita terus dikuasai oleh Injil, maka kita akan memandang Allah bukan ingin sesuatu daripada Dia, tetapi kita memandang Allah dan mengagumi Dia. Makin hari makin belajar mencintai Dia. Dalam doa-doa kita bukan hanya ingin sesuatu dari Dia, tetapi Dia semakin hari semakin indah bagi kita. Kita belajar terus lewat bagian ini. Next, saat kita mulai merasa bisa mengatur Tuhan, kita perlu ingatkan diri. Kita nggak mau seperti Herodes yang lupa siapa dirinya, siapa di hadapannya. Kita mau ingat siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Siapa yang diatur dan siapa yang mengatur. Siapa yang dimanfaatkan dan siapa yang memanfaatkan. Siapa yang digunakan sebagai alat dan siapa yang menggunakan kita sebagai alat. Kita perlu selalu ingat, jangan kita lupa diri. Kita akan kecewa. Kita akan kecewa dan kecewa. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa, tetapi kamu tidak terima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat ini gambaran dari sikap hati Herodes. Bertuankan diri sendiri. Bahkan Allah ingin dimanfaatkan. Ingin digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita nggak mau. Kita nggak mau punya sikap hati seperti Herodes. Karena sekali lagi, saat kita punya sikap hati sedemikian,
kita akan terus banyak keinginan tetapi kita nggak akan dipuaskan. Seperti Herodes, punya keinginan, punya berbagai macam cara untuk melihat mujizat. Tetapi Allah yang menjadi manusia diam. Diam dan diam. Kita mau melihat bagaimana Herodes itu bertuhankan diri sendiri. Sehingga ia hidup dalam ketidakpuasan. Semakin banyak keinginan dan harapan Herodes, semakin banyak kecewanya dia. Kita nggak mau seperti Herodes. Kita nggak mau seperti Herodes. Kita belajar dari Raja Daud. Next, untuk menerima kepuasan dari Tuhan, kita perlu menjadikan Dia, Allah kita, sebagai sumber hidup kita, sebagai segala-galanya bagi kita. Dan seperti Raja Daud, kita akan menjalani hidup yang semakin diberkati dan memberkati. Kita lihat dua bagian ayat untuk menutup bagian ini. Mazmur 21 ayat 2 sampai 3. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hati raja telah Kau karuniakan kepada raja. Permintaan bibir raja tidak Kau tolak. Selah. Ayat 7 dan 8. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Kita mau belajar dari Raja Daud yang menjadikan Allahnya menjadi sumber hidupnya, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber jawaban, sumber cinta, sumber segalanya dari hidup dia. Puji Tuhan. Next, kita lanjut. Kita juga nggak mau punya karakter mengutamakan tanda. 1 Korintus 1, 22-23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Next, Herodes juga itu mewakili orang-orang yang mengutamakan tanda atau mujizat. Ketika berinteraksi dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Kita bisa sampai kepada pikiran, asal terima mujizat cukup besar, saya pasti berubah. Saya pasti menjadi pribadi yang lebih baik. Berdasarkan 1 Korintus tadi, kita harus hati-hati saat kita mulai menghendaki tanda di atas pribadi Allah. Kita menghendaki mujizat, mengingini mujizat di atas pribadi Allah. Lebih dari pribadi Kristus. Kita harus hati-hati. Karena kekristenan itu memberitakan Kristus yang disalib. Saat kita menjadikan mujizat segalanya, maka berita salib itu akan menjadi batu sandungan. Next, pemikiran seperti tadi, saat saya terima mujizat, saya
baru akan taat, saya baru akan melayani, saya baru akan menjadi pribadi yang lebih baik, saya baru akan ini itu. Pemikiran seperti ini perlu kita singkirkan. Mengapa? Karena kalau enggak, kita akan tersandung oleh salib. Salib menjadi batu sandungan. Kita akan tersandung oleh salib. Jika kita tidak menyingkirkan pemikiran, konsep sedemikian, maka sengsara dan kematian Kristus itu akan mengintimidasi kita. Berita Injil akan membuat kita tersinggung. Itu kita bisa dapati di versi firman Allah yang hidup. Jadi ketika kita memberitakan bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan mereka, orang Yahudi merasa tersinggung. Karena mereka menghendaki tanda, mereka mengejar mujizat. Mujizat menjadi yang utama, mengukur perkenanan Tuhan. Saat Yesus sengsara yang diberitakan, saat Yesus yang menjadi lemah yang diberitakan, itu mengintimidasi orang-orang Yahudi. Itu mengintimidasi setiap orang yang hatinya berkarakter Herodes. Kita bisa bertanya, mujizat sehebat apa sih yang sanggup merubah Herodes menjadi orang percaya? Apakah Yesus harus seperti Superman yang terluka, patah tangan mungkin, kemudian sembuh dan Herodes percaya? Apakah Yesus perlu turun dari salib untuk membuat Herodes pada pertobatan? Kita tahu, sehebat apapun mujizat, Herodes nggak akan percaya. Herodes nggak akan bertobat. Kita punya dasarnya. Lukas 16, 29, 31. Ini kisah Lazarus dan Abraham. Lazarus orang kaya, si orang kaya masuk neraka dan bilang teriak kepada Lazarus yang di pangkuan Abraham. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Orang kaya yang di neraka ini berkata, tolong kirim. Bangkitkan Lazarus, orang miskin itu, pengemis itu, bangkitkan, kemudian hadirkan kepada kaum keluarga saya. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Next. Jawab orang itu, orang kaya itu yang di neraka, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berdasarkan ayat ini, kita bisa yakini, Yesus patah tulang sembuh sendiri, Yesus turun dari salib sekalipun, Herodes nggak percaya. Kita bisa yakinkan diri kita, sehebat apapun mujizat saya terima, saya nggak akan berubah. Sebelum yang paling penting, iman itu jadi bagian kita. Yang kita butuhkan penundukan diri, penyerahan diri. Untuk kita mengalami pertumbuhan rohani juga demikian. Kami selalu berdoa supaya jemaat yang tiap minggu dengar firman di tempat ini,
itu mengalami pertumbuhan iman yang signifikan. Enggak begitu-begitu aja dari tahun ke tahun, itu doa kami berdua. Yang kita butuhkan bukan mujizat yang besar. Yang kita butuhkan penundukan diri, penyerahan diri pada Tuhan. Sebesar apapun mujizat kita terima, saat hati kita belum benar pada Tuhan, kita nggak akan berubah begitu-begitu aja dari tahun ke tahun. Nggak ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dari peristiwa Herodes mengadili Yesus. Ia mengingini mujizat, ia meminta tanda. Mewakili orang-orang yang mengutamakan tanda. Berpikir dengan mujizat ada sesuatu yang akan berubah. Tidak, tidak. Yang kita butuhkan penundukan diri. Penyerahan diri kita penuh kepada Tuhan. Next, dimulai dari menaati perintah-perintah yang tampak mudah aja. Nggak usah muluk-muluk. Hal-hal yang sepertinya mudah. Pagi hari, senyum pada istri, senyum pada suami. Ajak ngobrol suami, ajak ngobrol istri. Anak muda yang sering bermain game, mengurangi bermain gamenya. Kita yang melihat medsos setiap hari, kurangi jam medsos. Perbanyak waktu untuk baca firman, berdoa. Itu kan hal-hal sederhana. Kita mau berkata pada diri sendiri, aku gak nunggu mujizat. Aku mau belajar taat, aku mau mulai belajar taat pada perintah-perintah yang mudah bagiku mungkin. Tetapi aku mau belajar dari langkah-langkah mudah ini, aku mau belajar. Maka kita yakin Tuhan akan menunjukkan mujizatnya bagi kita. Yang kita belajar selanjutnya dari Rasul Paulus. Hadir, mujizat itu hadir dalam bentuk yang gak sesuai dengan persepsi kita. Ini pun kita perlu mengerti. Kita kadang-kadang transaksional kepada Tuhan. Saya udah taat nih Tuhan. Apa nih berkat yang akan saya terima? Itu kan model kita kebanyakan. Dan mujizat bagi kita adalah kesehatan, kesembuhan, dapat uang banyak, pekerjaan nggak ada masalah. Itu kan konsep mujizat kita. Kita harus benahi juga konsep mujizat menurut akal budi, menurut panca indera, menurut daging kita harus benahi dulu. Kita mulai melakukan perintah-perintah yang tampak mudah dengan percaya Tuhan lakukan mujizat. Tuhan lakukan mujizat. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita. Yang seringkali hadir dalam bentuk bertentangan, bukan hanya berbeda, bertentangan dengan persepsi kita. Next. Kita belajar Rasul Paulus. Kita sudah banyak bahas 2 Korintus, tetapi jawab Tuhan padaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan kuasaku, mujizatku jadi sempurna. Next. Sebab itu aku terlebih suka. Udah bicara suasana hati kan? Ada keinginan dan dipuaskan, bersuka. Aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus, mujizat Kristus turun menaungi aku. Kuasa Kristus, mujizat dari Kristus turun menaungi Paulus.
Kita sudah belajar kemarin di bedah buku, kita lihat lagi, mujizat Allah bagi seorang Paulus adalah duri di dalam daging. Karena lewat duri di dalam daging ini, Paulus enggak sombong. Kita lihat ayatnya, ayat 7. Dan supaya aku jangan sombong, jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging. Next. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini kan bentuk mujizat bagi seorang Paulus. Kita nggak paham kecuali Alkitab beritahu kepada kita, kasih tahu kepada kita, baru kita paham. Oh, duri dalam daging itu mujizat bagi Paulus. Kita nganggap mujizat seperti tadi, sembuh dari sakit, terima berkat banyak, sukses dalam pekerjaan. Tetapi kita lihat di bagian ini, duri dalam daging itu mujizat bagi Rasul Paulus sehingga ia menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hari ke hari hidupnya makin rendah hati. Meskipun penyataan-penyataan luar biasa. Pewahyuan yang luar biasa. Dikasih penglihatan, diangkat ke surga tingkat ketiga. Itu pengalaman Rasul Paulus. Bagi orang, ya itu memang mujizat. Paulus pun agree with that. Ya itu mujizat. Tapi yang Paulus banggakan adalah duri dalam daging. Karena bagi Paulus itulah mujizat yang hakiki. Yang membentuk hidupnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik. Kita nggak nunggu mujizat. Kita mau belajar taat dalam hal-hal yang kecil. Maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang hari ke hari semakin baik. Paragraf terakhir di sore hari ini, mujizat Allah nyata di dalam hidup kita. Ketika hidup kita semakin serupa dengan Kristus yang tersalib. Yang dicirikan dengan kelemahan. Kita belajar di bedah buku. Saat orang pada umumnya melihat seorang Paulus, orang akan dengan mudah menganggap rendah Paulus. Mungkin karena ia pendek, mungkin juga karena ia botak, kemudian ada cacat, mungkin di mukanya atau kakinya pincang. Yang jelas, saat orang pertama kali lihat Paulus, orang akan meragukan otoritasnya. Orang akan meragukan wibawanya, nggak ada wibawanya seorang Paulus. Sekali lagi itu menunjukkan betapa lemahnya seorang Paulus. Tetapi di dalam kelemahanlah, di dalam duri dalam daging, itu kuasa Kristus nyata. Paulus dicirikan dengan kelemahan. Paulus itu menduplikasi Kristus yang tersalib. Kristus yang nampak kelemahannya. Yang Yesaya katakan membuat semua orang berpaling, gak mau menatap Yesus yang tersalib. Paulus menduplikasi Kristus yang tersalib. Dan di dalam hidup Paulus, mujizat Allah nyata. Mujizat Allah turun dengan hebat. Hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus. Sebuah mujizat yang memuaskan jiwa kita, yang mengisi hati kita. Dengan kemegahan akan salib, akan karya Kristus di Kalvari. Hati kita ini saya bisa gambarkan seperti
lapangan yang luas, yang bersih dari batu-batu sandungan. Kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Hati kita bisa bersyukur, bisa bermegah. Berbeda dengan tadi. Hati yang gak puas, hati yang sempit, hati yang penuh dengan batu-batu. Enggak lega hati ini. Enggak luas, enggak lapang jiwa ini. Karena tadi banyak keinginan, bahkan semakin banyak keinginan, semakin kecewa kita. Pembelajaran di sore hari ini ingatkan kita. Kita enggak mau bertuhankan diri sendiri. Kristuslah segalanya. Ia mengagumkan, ia beautiful, ia pantas dikagumi, ia pantas dicintai. Jiwa ini pantas dipersembahkan untuk dia. Kemudian yang kedua, kita enggak mau menanti mujizat sebagai syarat untuk kita taat. Enggak. Kita yang sudah terima kebaikan Tuhan, kita melangkah untuk taat. Langkah-langkah mudah. Yesus akan nyatakan perkenanannya dengan memberikan mujizat-mujizat yang lebih dahsyat. Mujizat yang memang bertentangan dengan persepsi kita, tetapi kita akan terus dibuat puas, lega, lapang dalam menjalani hidup ini. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Tuhan tidak pernah gagal. Meski ada banyak kali kita enggak ngerti. Haleluya. Tuhan lebih mengerti. Ada banyak kali kita merasa mengetahui yang terbaik bagi kita. Tetapi Tuhan tahu yang jauh lebih baik. Puji Tuhan. Tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Benar Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Amin Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kita memberi, karena kita tahu kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya, biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman ibadah minggu seperti biasa di tempat ini jam 5 sore. Hanya ada ibadah Paskah. Jumat Agung kita tidak ada. Saya percaya bisa ibadah di Oma atau di tempat lain boleh. Kita berkumpul di tempat ini hari Minggu jam 5 sore dan Zoom kami hanya ada hari Selasa, hari Jumat kami libur. Itu saja, hari ini hari spesial, banyak banget yang ulang tahun. Kita berdoa bersama-sama buat saudara-saudari terkasih kita yang tanggal 3 April, Ibu Christine, sudah didoakan minggu lalu. Bapak Johan tanggal 4 April, 7 April Bapak Amos, 12 April saya ini. Kak Pepin. Kita berdoa buat mereka supaya mereka bertambah usianya, lebih hari makin cinta akan Tuhan, berdampak dimanapun mereka berada. Puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Tiada seperti Engkau.
akan lawatan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah perhimpunan kami. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kami bersuka cita, berterima kasih, bersyukur atas kemurahan, anugerah dan kebaikan Tuhan. Atas ditambahkannya usia saudara-saudara kami, anak kami, kekasih kami Tuhan. Baik beberapa waktu yang lalu kami sama-sama sepakat mengangkat ke hadapan Tuhan anak kekasih kami, Yosepin, yang Tuhan sudah tambahkan setahun lagi usianya pada hari kemarin. Kami juga bersyukur berterima kasih. Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi bagi anak kekasih kami, saudara kami, suami, serta ayah dari anak-anak saudara Johan. Oleh karena anugerah Tuhan, keluarga ini juga bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah tambahkan usia lagi bagi Pak Amos. Kami tahu semua ini karena anugerah Tuhan. Bahkan juga Ibu Christine, anak kekasih kami Christine Tuhan. Engkau tambahkan setahun usianya. Semua bukan karena kekuatan. Semua bukan karena juga kebaikan. Tetapi karena anugerah Tuhan. Olehnya kami sepakat bersatu hati membawa keempat saudara kekasih kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat Tuhan terus tercurah atas mereka, baik di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pelayanan, pekerjaan, usaha, rencana, kesehatan, keluarga. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, pertambah-tambahkan hikmat, akal budi, pengurapan Tuhan turun atas mereka. Sehingga semakin hari bertambah-tambah kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka dapat berdampak di tengah-tengah kehidupan pribadi, pelayanan, keluarga, maupun usaha dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir, beribadah bersama-sama kami sore hari ini. Tuhan memberkati apapun bentuk rencana kami, usaha-usaha jemaat Tuhan. Tuhan buka jalan campur tangan. Terima kasih Tuhan, memasuki minggu berjalan mulai besok bahkan sampai kepada minggu lagi. Tuhan menyertai perjalanan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama duduk menikmati berkat Tuhan. Olehnya kuduskan setiap berkat yang ada. Tangan-tangan yang sudah mengerjakan dan mengolah diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan kembali dengan memohon belas kasih dan berkat Tuhan turun atas kami. Semua yang ada malam hari ini. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk yang tidak sempat hadir. Apapun halangannya, Engkau tolong campur tangan, juga memberkati. Mari kita menadahkan kedua tangan kita dan memohon berkat Tuhan. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudaraku sekalian malam ini sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Happy birthday.